Pria itu mengambil tulang punggung sapi besar sebagai bahan untuk kompetisi. Penonton langsung mengira dia pasti gagal. Dengan waktu yang terbatas, tak mungkin ia bisa mengolah bahan sebesar itu. Benar saja, saat peserta lain sudah selesai menyiapkan bahan-bahannya, ia baru selesai memisahkan daging dari tulangnya. Tetapi ia tidak panik. Ia menambahkan bumbu-bumbunya dan merebus daging sapi. Pada saat itu, salah satu peserta menyelesaikan hidangannya. Namun ketika ia membawanya ke para juri, salah satu juri tiba-tiba berubah ekspresinya. Ternyata ia memakai earphone kecil, dan orang yang berbicara dengannya adalah bos dari peserta itu. Juri korup itu melebih-lebihkan pujiannya, lalu memengaruhi juri lain dalam memberikan nilai. Seperti yang diharapkan di bawah pengaruhnya, peserta itu mendapat nilai yang sangat tinggi. Sementara itu, tulang punggung sapi milik pria itu baru selesai di bracing. Waktu hampir habis. Peserta lain menyelesaikan hidangannya. Namun karena ia tidak terhubung dengan si bos, juri korup langsung mencicipinya dan menyatakan hidangannya buruk. Beberapa juri lain yang bahkan belum mencicipi, mengikuti dan memberikan skor rendah. Melihat hasil itu, sang bos senang sekali. Saat dia melihat pria itu belum juga selesai, ia dengan sombong mengatakan bahwa pria itu pasti kalah. Dengan sisa waktu 5 menit, para penonton menyaksikan pria itu dengan gugup. Semoga ia tidak mengecewakan mereka. Ia mengiris daging sapi, lalu menempelkannya kembali ke tulang punggung sapi. Berikutnya, ia membentuk potongan labu menjadi cakar. Saat ia menekan cakar-cakar itu ke tulang, semua orang menyadari apa yang ia buat dari bahan yang sebelumnya diremehkan. Ia membentuk seekor naga, dan ia menyelesaikannya tepat waktu. Saat hidangan disajikan, para juri tercengang. Ini bukan lagi sekadar makanan, ini sebuah mahakarya. Bos itu membeku kaget, lalu segera memerintahkan juri korup untuk menyingkirkan pria itu. Namun setelah mencicipinya, juri korup itu tidak menemukan satupun kekurangannya. Sebaliknya, ia hanya memakai alasan terlambat disajikan untuk mengurangi nilai pria itu. Penonton marah. Ketua juri juga merasa ada yang janggal. Saat juri korup itu lengah, ketua juri menyenggolnya dan earphone tersembunyi itu jatuh ke lantai. Kebenaran pun akhirnya terungkap. Ketua juri memerintahkan penilaian ulang. Pria itu akhirnya memenangkan juara pertama dan melaju ke final nasional. Sementara juri korup itu akhirnya mendapat hukuman yang pantas.